Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idh qulna adkhulu hadhihi al-qaryah fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa adkhulul baba sujjadan wa qulu hittatan naghfir lakum khatayakum wasanazidul muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat baik untuk diri khatib maupun jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Maka ketika saat ini kita ditakdir untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat berjamaah, maka berbahagialah dan bersyukur senantiasa kita punya tanggung jawab penuh untuk menjaga iman dan Islam ini sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita selaku bangsa Indonesia akan merayakan hari kemenangan kita selaku bangsa, tanggal 17 Agustus 1945 sebagai momentum kemerdekaan kita atas belenggu penjajah. Namun kalimat kemerdekaan ini harus kita uji, harus kita ukur. Apakah betul-betul kita ini termasuk orang-orang yang telah merdeka? Atau justru dengan kalimat kemerdekaan itu justru kita terbelenggu dan ternina-bobokan? Oleh karenanya kemerdekaan kita sebagai bangsa yang alhamdulillah telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 78 tahun yang lalu harus sejalan dengan makna hakiki kemerdekaan itu sendiri. Oleh karenanya di momentum khutbah Jumat kali ini, khatib ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk mengukur sebagaimana atau sebesar apa atau sudahkah kita merdeka sebagaimana yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah SAW ataupun yang dikehendaki oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai timbangan kita, tolak ukur kita, apakah kita telah merdeka atau belum. Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitab Risalatul Qushairiyah di sana, beliau memberikan satu gambaran kemerdekaan seorang hamba itu diukur dari ketika seorang hamba itu terbebas dari intervensi makhluk. Sekali lagi, Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitab Risalatul Qushairiyah, beliau memberikan satu gambaran orang yang merdeka. Pribadi yang merdeka adalah pribadi yang terbebas daripada intervensi makhluk. Jadi ketika kita beraktivitas apapun bukan karena makhluk, tapi karena memang Allah perintahkan kita untuk berbuat baik. Ketika kebaikan kita ini disebabkan karena makhluk, maka berarti kita masih terjajah oleh makhluk, terjajah oleh sesama manusia. Misalnya, baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifa." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamu. Misalnya, maka muliakannya tamu. Ketika kita kedatangan tamu dan kita memuliakannya, bukan itu karena hubungan sosial kita, karena ada tamu dan tamu itu baik kepada kita, kemudian kita muliakan, bukan karena itu. Kita muliakan tamu, baik tamu itu menurut kita itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Allah melalui lisan Rasulullah menyuruh kita untuk berbuat baik. Maka berbuatnya kita kebaikan terhadap tamu yang disebabkan karena Allah memang memerintahkan, itulah bentuk kemerdekaan kita. Rasulullah juga mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dzi jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka jangan sakiti tetangga. Kita pasti punya tetangga, hubungan sosial kita, maka kebaikan kita atau berbuat baiknya kita kepada tetangga bukan karena tetangga kita baik. Kita sering mengatakan kalau dia baik maka saya akan baik, kalau dia jahat maka saya juga akan menjaga jarak. Ini berarti kita masih terjajah oleh suasana. Ketika orang baik kita baik, ketika orang jelek maka kita menjaga jarak. Itu artinya
kita di dalam berbuat baik masih diintervensi oleh makhluk, bukan karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merdeka pada hakikatnya apakah tetangga kita berbaik kepada kita, memberi manfaat atau tidak, karena Allah melalui lisan Rasulullah sudah memerintahkan kita fala yuzijaruhu, jangan menyakiti tetangga, maka bentuk apapun tetangga kita harus kita baiki. Karena apa? Karena Allah telah memerintahkan. Ketika kita tunduk dengan hukum-hukum Allah, maka disitulah kemerdekaan kita sebagai hamba. Ketika Allah sudah kemudian rindu terhadap kita, seperti misalnya di hari Jumat ini Allah rindu terhadap kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah, ketika telah dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Kalau kita kemudian bergegas di dalam menjemput panggilan Allah, melaksanakan sholat Jumat berjamaah, maka saat itulah kita ini sedang menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah tetapi masih disibukkan dengan duniawi kita, masih ada di kantor, masih ada di jalan, masih ada di tempat makan, masih ada di tempat-tempat untuk mencari penghidupan kita, maka saat itu sebetulnya kita sedang dijajah oleh makhluk. Kita belum merdeka. Kemerdekaan kita manakala kita terbebas dari intervensi makhluk. Itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitab Risalatul Qushairi. Maka ini menjadi tolak ukur kita, bagaimana kita supaya bisa memerdekakan diri. Hakikat kemerdekaan adalah ketika kita tunduk, tidak ada kalimat kecuali sami'na wa ta'na terhadap hukum-hukum Allah, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu merdeka secara individu, hakikat dari kemerdekaan. Kemudian kemerdekaan kita sebagai bangsa seperti apa harusnya? Al-Qur'anul Karim menggambarkan bagaimana kita seharusnya merdeka dalam satu kebangsaan atau dalam kebangsaan kita. Negara yang merdeka itu layaknya seperti apa? Al-Quran memberikan ukuran. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kaum Bani Israel, apa yang dikatakan oleh Allah? Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah. Dan ketika kami katakan kepada kaum Bani Israel, ketika Bani Israel itu dimerdekakan oleh Allah atas negeri Palestina atau Baitul Maqdis, Allah sampaikan udkhulu hadhil qaryah, masuklah ke dalam negeri yang telah aku merdekakan itu. Kemudian apa perintahnya Allah? Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Maka setelah aku berikan kemerdekaan atas Baitul Maqdis, masuklah, menetaplah, dan juga makanlah minha, dari tempat itu, haitsu syi'tum, semampu atau semaunya kamu. Ragadan, dengan sangat enak, dengan lezat, dengan tanpa adanya kemudian rasa ketakutan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya menyampaikan fakulu minha, satu item tentang basic need, kebutuhan dasar manusia, yaitu makan. Allah sampaikan makanlah minha, dari tanah airmu. Kenapa Allah sampaikan minha, makanlah dari tempat tanah airmu? Karena kalau kita sebagai bangsa, basic need, kebutuhan dasarnya saja masih impor, kebutuhan dasarnya saja masih disuplai oleh orang lain, oleh bangsa lain, maka kita tidak akan punya kemandirian sebagai bangsa. Ketika makan saja itu kemudian tergantung oleh orang lain, oleh bangsa lain, maka pasti akan diombang-ambingkan. Maka pasti kita sebagai bangsa tidak punya kemandirian.
beras impor, bawang merah impor, cabai impor, kedelai impor. Padahal kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala negara yang katanya tongkat kalau kita tancapkan saja itu bisa jadi makanan. Lalu kemandirian kita sebagai bangsa yang mana? Apakah kita sudah merdeka? Kalau kita dalam hal makan saja kemudian tidak bisa mandiri, jangan harap kemudian kita bisa merdeka sebagai bangsa. Ini basic need kebutuhan dasar yang tentu Allah menyampaikan basic need kebutuhan dasar bukan hanya makan saja, tapi juga tentang keamanan. Kalau keamanan kemudian alutsistanya kita diimpor dari bangsa lain, bagaimana mungkin kita bisa untuk menjaga kedaulatan bangsa? Kesehatan, kalau kesehatan kemudian obat-obatannya juga masih impor dari negara lain, bagaimana mungkin kita bisa menyejahterakan, mensehatkan warganya? Budaya, kalau budaya kemudian juga diimpor dari bangsa lain, bagaimana kita bisa kemandirian diri sebagai bangsa? Tidak akan mungkin. Makanya perintahnya Allah, kalau kita benar-benar pengen merdeka dan kita secara wilayah sudah diberikan oleh Allah kemerdekaan, udkhulu hadzal qaryah, masuklah, menetaplah di tempat yang sudah dimerdekakan bangsa Indonesia kita. Tinggal tugas kita adalah fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Bermandirilah dalam masalah kebutuhan dasar, makan, minum, energi, kemudian pangan, kemudian keamanan alutsista, sampai dengan IT, informatika. Kita bangsa tidak punya satelit dan lain sebagainya. Ini apakah kita pantas disebut sebagai manusia atau bangsa yang merdeka? Kalaupun ini kita sudah merdeka, berarti PR kita masih banyak. Mari hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu bukan tugasnya para pemimpin saja, tetapi ini adalah PR yang Allah berikan kepada siapapun yang diberikan oleh Allah negara merdeka. Kalau kemudian kita acuh tak acuh, tidak punya kepedulian terhadap republik ini, terhadap negara ini, dalam masalah basic need kebutuhan dasar saja kemudian kita tidak punya kemandirian, jangan harap kemudian kemerdekaan ini akan terus-menerus diberikan oleh Allah. Jangan-jangan suatu saat kemerdekaan ini akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sekali lagi hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, khususnya anak-anakku, mari belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh, mengisi kemerdekaan itu dengan belajar dengan baik. Ilmu pengetahuan harus diraih, teknologi harus juga diraih. Apapun ilmu itu menjadi dasar daripada kemandirian bangsa, dasar dari merdeka itu adalah ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil 'ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilm." Orang yang pengen bahagia dunia tidak ada kuncinya kecuali ilmu. Orang yang pengen bahagia di akhirat juga kuncinya adalah ilmu. Dan barang siapa yang ingin dua-duanya bahagia dunia akhirat, tidak lain dan tidak bukan, kuncinya adalah ilmu. Oleh karenanya mari kita dorong anak-anak kita untuk merebut keilmuan apapun, sehingga kita menjadi bangsa-bangsa yang punya logika yang benar, punya ilmu pengetahuan teknologi yang benar, sehingga kita tidak dijajah oleh bangsa lain lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.